Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan membahas tugas 8 tentang aritmatika sosial. Langsung saja kita akan ke soal yang pertama. Di sini dikatakan bahwa Adi membeli sepeda motor dengan harga 4 juta rupiah. Kemudian sepeda motor itu ia jual dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase untungnya. Untuk menentukan persentase untungnya ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan keuntungannya terlebih dahulu. Baru nanti menentukan berapa persen keuntungannya itu. Nah, sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu keuntungannya. Dikatakan bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga 4.200.000, dibeli dengan harga 4 juta. Jadi keuntungannya adalah selisih harga jual dan harga belinya. Jadinya 4.200.000 kita kurangi dengan harga belinya, yaitu sebesar 4 juta. Nah, ini kita peroleh bahwa Adi mendapatkan keuntungan sebesar 200.000 rupiah. Sekarang kita akan menghitung persentase keuntungannya. Jadi persentase untungnya itu bisa kita hitung dengan cara menghitung besar untungnya itu dibagi dengan harga belinya, kita kalikan dengan 100%, seperti biasa untuk menghitung persentase. Nah, sekarang kita tinggal hitung ini, maka hasilnya untungnya tadi sudah kita hitung adalah sebesar 200.000. Kemudian harga belinya itu adalah 4 juta rupiah. Kita kalikan dengan 100%. Maka kita bisa sederhanakan hitungan ini. Ini nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Saya sederhanakan. Saya bagi dengan 100.000 ya, ini juga 5. Nah, ini nolnya di sini 1, di sini 1. Jadi sisanya 22 kali 10, ini kan 20 ya. 20 bagi 4 itu adalah 5%. Ya, persen yang ini. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah B. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Pada soal ini, Andi membeli sepeda motor dengan harga 7.500.000 rupiah. Kemudian sepeda motor tersebut diperbaiki dengan biaya 500.000. Kemudian dijual dan laku 7.750.000. Tentukan berapa persen kerugiannya. Nah, karena kita menentukan berapa persentase kerugiannya, kita harus hitung terlebih dahulu berapa ruginya ya. Tapi sebelum kita menghitung ruginya, kita harus menghitung terlebih dahulu berapakah harga motor tersebut. Jadi harga motor yang dimaksudkan di sini itu adalah harga motor, harga belinya, saya singkat HB ya, itu ditambah dengan biaya untuk perbaikannya. Biaya perbaikan. Karena Andi mengeluarkan uang sebanyak ini mula-mula ya, jadi harga belinya itu adalah sebesar 7.500.000 rupiah. Itu kita tambah dengan perbaikannya sebesar 500.000, maka itu hasilnya adalah 8 juta rupiah. Nah, sekarang dikatakan bahwa motor tersebut laku dijual seharga 7.750.000 rupiah. Jadi lebih rendah daripada 8 juta ya. Oleh karena itu Andi mengalami kerugian karena keluar biaya 8 juta tapi motornya hanya laku 7.750.000. Maka kita hitung besar kerugian Andi itu adalah 8 juta, kita kurangi dengan 7.750.000. Kita peroleh kerugiannya Andi itu adalah sebesar 250.000 ya. Hasil dari 8 juta dikurangi 7.750.000. Nah, sekarang baru kita bisa menghitung
persentase kerugiannya. Maka persentase rugi itu kita hitung dengan cara rugi kita bagi dengan harga motornya gitu ya. Jadi harga motornya itu kita kalikan dengan 100%. Maka kerugiannya itu tadi adalah 250.000. Ini sudah kita hitung. Itu kita bagi dengan harga motornya, termasuk harga biayanya ini yang telah dikeluarkan oleh Andi, yaitu sebesar 8 juta rupiah. 8 juta. Nah, kita kalikan ini 100%. Sekarang tinggal menyederhanakan hitungan ini. Jadi ini nolnya 1, 2, 3, 4. Saya sederhanakan 1, 2, 3, 4 ini, kemudian 100 ini 2, nolnya di sini juga 2, pas ya. Jadi tersisa 25 dan 8, 25/8%, atau itu adalah 3,125%. Jadi kalian cukup bagi 25 dibagi dengan 8. Maka kita mendapatkan jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah A. Oke, lanjut. Pada soal nomor 3 ini itu mirip seperti soal yang pertama tadi ya. Kita ditanyakan, diminta menghitung berapa persentase keuntungan yang diperoleh. Nah, untuk menghitung persentase keuntungannya, sama kita akan menghitung keuntungan Anton terlebih dahulu. Keuntungannya itu adalah karena dibeli 1 juta, kemudian dijual 1.100.000 rupiah. Jadi penjualannya lebih tinggi daripada pembeliannya. Maka keuntungannya itu adalah sebesar 1.100.000 rupiah. Kita kurangi dengan 1 juta harga belinya. Kita peroleh hasil bahwa Anton mendapatkan untung sebesar 100.000 rupiah. Nah, sekarang untuk menghitung persentase keuntungannya, jadi saya akan tuliskan persentase untung itu adalah keuntungannya, untung per harga belinya, itu kita kalikan dengan 100%. Lanjutkan dihitung. Ini untung tadi 100.000 ya. 100.000 kita bagi dengan harga belinya itu 1 juta, kita kalikan dengan 100%. Ya, saya yakin kalian bisa mengerjakan hitung-hitungan ini ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ini saya coret juga. Kemudian ini 0, 1, 1 habis ya. Tersisa 1 kali 10 bagi 1, atau itu adalah 10%. Nah, ada ya, ini jawabannya adalah B. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini diceritakan tentang Pak Amir yang menjual sepedanya dengan harga 550.000 dan mendapatkan untung 25%. Tentukan harga pembelian sepeda tersebut. Jadi untuk menentukan harga jual itu biasanya kan kita hitung dia sebagai harga belinya ditambah keuntungan yang diterima oleh Pak Amir. Nah, berdasarkan formula ini, karena dikatakan Pak Amir itu menjual sepedanya dengan harga Rp550.000, jadi penjualannya ini sebesar Rp550.000. Harga belinya itu tentu saja kurang dari Rp550.000 ya, karena dijual ini sudah dengan keuntungannya. Jadi kalau harga belinya itu saya misalkan sebagai X ditambah keuntungannya ini 25%. Jadinya ini 25% kita kalikan dengan berapa harga beli sepeda tersebut awalnya.
Kita akan lanjutkan menghitung ini. Jadi 550.000 itu adalah X ditambah 25% itu kan 25/100 ya, atau 0,25 jika dalam bentuk desimal. Kenapa saya jadikan seperti itu? Karena saya akan jumlahkan dengan X ini. Jadi variabel yang sama ini bisa kita jumlahkan. Jadinya X di sini artinya itu 1X ya. Nah, 1 ditambah 0,25. Jadinya 550.000 itu adalah 1X ditambah 0,25X. Itu hasilnya adalah 1,25X. Maka X-nya itu adalah 550.000 kita bagi dengan 1,25, atau kita peroleh bahwa X itu nanti adalah sebesar 440.000 rupiah. Nah, kita berarti harga pembelian sekedar tersebut telah kita temukan sebesar 440.000 rupiah. Kemudian ini mendapatkan untung 25% sehingga dijual dengan harga 550.000 rupiah. Demikian untuk soal nomor 4, semoga dipahami. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 5. Pada soal ini, seorang pedagang membeli barang dengan harga Rp240.000. Jika pedagang tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 25%, berapa harga penjualan barang tersebut? Jadi untuk menjawabnya kita akan hitung di sini sekarang harga jualnya itu adalah sama dengan harga belinya ditambah dengan berapa besar keuntungan yang diharapkan oleh pedagang tersebut. Jadi karena harga belinya itu sebesar Rp240.000, kemudian pedagang tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 25%, jadinya itu 25/100 ya, kalikan dengan 240.000. 25% itu kan 25/100, itu kita kalikan dengan harga beli mula-mula. Jadi kita menghitung 25% dari Rp240.000 ini sebagai keuntungan pedagang tersebut. Saya akan lanjutkan hitungan ini. Jadinya ini saya sederhanakan, ini nolnya 2 ya, ini 2, jadi sisanya 25 kali 2.400, itu adalah sebesar Rp60.000. Maka pedagang tersebut menjual barangnya seharga Rp240.000 ditambah Rp60.000, atau itu hasilnya adalah sebesar Rp300.000. Nah, ada ya ini. Jawabannya adalah B. Ayo kita lanjutkan ke soal nomor 6 sekarang. Pada soal ini, Rudi menjual smartphone-nya dengan harga Rp2.700.000. Jika ia rugi 10%, berapa harga pembelian smartphone tersebut? Di sini kita bisa tahu bahwa harga pembeliannya pasti lebih tinggi daripada Rp2.700.000 ya, karena dikatakan bahwa Rudi mengalami kerugian. Di sini kita akan menghitung harga jualnya, itu adalah harga beli. Jadi berapa dia belinya, kita kurangi dengan kerugiannya. Di sini dikatakan bahwa Rudi menjual smartphone-nya seharga Rp2.700.000. Jadi saya akan tuliskan di sini Rp2.700.000. Harga belinya itu kita belum tahu. Saya misalkan saja sebagai X, seperti itu, dikurangi kerugiannya. Nah, kerugiannya ini 10% ya, atau 10/100 kalikan dengan X. Jadi 10% dari harga belinya. Sekarang saya lanjutkan, Rp2.700.000 itu sama dengan X dikurangi
10% itu kan 10/100 ya, atau kalau saya jadikan desimal itu adalah 1/10, atau itu adalah 0,1 ya, 0,1 X. Sekarang di sini X dikurangi 0,1 X, X ini sendiri adalah 1 ya, jadi 1 kali X, 1X atau X saja. Kemudian 1 dikurangi 0,1 itu adalah 0,9X. Ini 2.700.000. Sehingga X nya itu adalah 2.700.000. Kita bagi dengan 0,9 ke sini. Nah, hasilnya itu adalah sebesar X nya 3 juta rupiah. Maka Rudi membeli smartphone tersebut dengan harga 3 juta rupiah. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini terkait dengan tabungan Ali di bank. Dikatakan bahwa Ali menabung di bank sebesar 2 juta rupiah dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Ali menjadi 2.080.000. Lama Ali menabung adalah, kita ketahui bahwa bunganya itu adalah 6% per tahun ya, atau selama 12 bulan itu bunganya adalah sebesar 6%. Sekarang untuk menghitung bunga per bulannya itu kita harus bagikan 12 ya, bunga 6% ini. Atau saya akan tuliskan di sini tabungan Ali itu adalah tabungan awalnya sebesar 2 juta rupiah. Itu kita tambahkan dengan bunganya. Nah, sekarang diketahui bahwa tabungan Ali itu setelah sekian bulan ya, ini pilihannya bulan semua, jadi tabungannya itu menjadi 2.080.000 rupiah. Itu adalah tabungan awalnya sebesar 2 juta rupiah. Kita tambahkan dengan bunganya. Bunganya berapa? Itu adalah sebesar 6% atau 6/100 kalikan dengan 2 juta. Itu saya kalikan lagi dengan N/12. Jadi ini menyatakan banyaknya bulan N tersebut. Jadi kalau 1 bulan 1/12, 2 bulan 2/12, begitu seterusnya ya. Kita menghitung bunganya ini bulanan. 6% ini adalah bunga tahunan ya, bunga setahun. Saya lanjutkan hitungan ini. Jadinya ini 2.080.000 dikurangi 2 juta. Itu adalah sebesar 80.000. Nah, ini kalau saya sederhanakan 6-nya ini bisa sama 12 ini. Dapat 2. Kemudian 100-nya ini bisa saya coret 0-nya 2, di sini juga saya coret 0-nya 2. Jadi tersisa ini 20.000 N ya. Bentar, 20.000 dibagi 2 ya, itu adalah 10.000. Jadi ini tersisa 20.000 N dibagi 2 ya, 2 yang di bawah ini. Jadinya 80.000 itu adalah 10.000 N. Maka N-nya itu adalah 80.000, kita bagi dengan 10.000. Itu hasilnya adalah 8. Ya, 8 ini menyatakan banyaknya bulan, tadi sudah saya sampaikan kan. Maka jawabannya adalah C. Semoga dimengerti ya. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 8. Pada soal ini dikatakan bahwa Pak Alan meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta rupiah dengan bunga 2% per bulan.
Jika lama meminjam 5 bulan, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah, jadi untuk menghitung soal seperti ini, kita harus menentukan terlebih dahulu total besar pinjaman keseluruhannya. Ya, jadi besar pinjamannya itu adalah sebesar 2 juta rupiah. Itu sebagai pokoknya ya, pokok pinjamannya, kemudian ditambahkan dengan bunganya yang harus dibayar oleh Pak Alan, yaitu sebesar 2% atau 2/100, kita kalikan dengan 2 juta. Nah, kita harus kalikan lagi dengan 5 karena di sana dikatakan bahwa Pak Alan meminjamnya selama 5 bulan. Jadinya dia akan mendapatkan bunga 2% kali 5 ya, kali 2 juta rupiah. Ini adalah 2 juta, itu ditambahkan dengan, selesaikan hitung-hitungan ini, jadi 2 kali 5 itu 10. Saya coret dulu 10, di sini nolnya 1 ya. Kemudian di sini nolnya 1, di sini nolnya 1. Jadinya ini 200.000 ya, tersisa 200.000 rupiah. Nah, sekarang 2 juta ditambah 200.000 rupiah itu adalah 2.200.000 rupiah. Nah, karena Pak Alan meminjam total besar pinjamannya itu adalah sebesar 2.200.000 rupiah termasuk bunganya, ini sekarang yang akan diangsur atau dicicil ya selama 5 bulan. Oleh karena itu, besarnya angsuran itu kita cukup bagi saja ini 2.200.000 itu kita bagi dengan 5 karena dia mengangsur atau mencicilnya selama 5 bulan. Itu hasilnya adalah sebesar 440.000 rupiah. Jadi yang benar adalah D. Baiklah, ayo kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal ini mirip seperti soal sebelumnya ya, hanya saja sekarang bunganya itu adalah 1,5% dengan lama pinjamannya itu adalah 12 bulan. Jadi yang kita lakukan juga sama seperti tadi, kita hitung terlebih dahulu besar pinjamannya termasuk bunganya, itu adalah sebesar 6 juta rupiah. Kita tambah dengan berapa besar bunganya, yaitu sebesar 1,5% atau 1,5/100 kalikan dengan 6 juta itu 23, kita kalikan lagi dengan 12 karena dia meminjam selama 12 bulan. Jadi dia akan mendapatkan bunga 12 kali 1,5% ya, kalikan dengan 6 juta rupiah. Hasilnya ini adalah sebesar 6 juta rupiah. Itu tambahkan dengan 100-nya saya coret, nolnya 2, ini bisa. Kemudian 12 kali 1,5 itu adalah 18, kita kalikan dengan 60.000 ya. Itu hasilnya adalah 1.080.000. Nah, kurang nolnya 1. Nah, sudah benar ya, 1.080.000. Jadi ini totalnya adalah sebesar 7.080.000 rupiah. Nah, sekarang pertanyaannya itu berapakah besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan? Jadi kita cukup bagi total besar pinjamannya itu dengan 12 karena akan dicicil selama 12 bulan, yaitu sebesar 7.080.000 rupiah itu kita bagi dengan 12, maka hasilnya itu adalah sebesar 590.000. Nah, yang benar D lagi. Baiklah, ayo kita ke soal terakhir sekarang, nomor 10. Pada soal nomor 10 ini diketahui bahwa sebuah bank menerapkan suku bunga 8% per tahun.
Setelah 2,5 tahun, tabungan Budi di bank tersebut adalah sebesar 3 juta rupiah. Tabungan awal Budi adalah berapa? Kita akan hitung tabungan Budi itu sebagai tabungannya itu adalah tabungan awal, atau saya tuliskan TA saja ya, ditambahkan dengan bunganya. Nah, kita ketahui bahwa tabungan Budi itu adalah sebesar 3 juta rupiah jadinya setelah mendapatkan bunga. TA-nya kita belum tahu ya, tabungan awalnya itu, kemudian bunganya itu adalah sebesar 8% per tahun. Jadinya 8/100 kali TA-nya ya, tabungan awalnya, karena kita belum ketahui tabungan awalnya. Itu kita harus kalikan lagi 2,5 tahun, karena Budi menabung setelah 2,5 tahun itu bunganya, sehingga tabungannya menjadi 3 juta rupiah. Nah, sekarang kita tinggal hitung ini. Jadi 3 juta sama dengan TA ditambah ini 8/100 kali 2,5 ya, itu adalah sebesar 0,2 ya, 0,2 kali TA. Nah, sekarang TA ditambah 0,2 TA ini adalah 1 TA ya. Jadi 1 ditambah 0,2 itu adalah 1,2 TA. Itu 3 juta rupiah masih di ruas kirinya. Jadi kita akan hitung TA-nya sebagai 3 juta rupiah. Kita bagi dengan 1,2. Kita peroleh hasilnya itu adalah sebesar 2.500.000 rupiah sebagai tabungan awal Budi di bank tersebut. Maka yang benar adalah pilihan B. Jadi demikian kita telah bahas bersama tugas 8. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada yang belum jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.